Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Putu Ayu Ernawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan, Bali, dengan fasilitator Iwayan Widnyane dan pengajar praktik Nigusti Ayu Made Sri Eva Riani. Kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
nanti giring sarang-sarang sija majari dokter-dokter giring pria sekolah dumugi acara sosialisasi kegiatan ini hidup dokter sedang giring pria sekolah ini membicara kerajaan turmaning membicara sunnah sucinya kepada kita semua. Maka itu marilah kita ucapkan Wasmokaro Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya baiklah, ya sebelum acara dimulai, yang terhormat kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru beserta staf pegawai yang saya hormati, begitu pula kepada Ibu selaku nanti memberikan pengibasan kepada teman-teman kita di SPI Negeri 4 Bateriti ini, yaitu Ibu Niwayan Yuliani dan Putu Ayu Ernawati, yang satu-satunya yaitu guru kita yang sudah berhasil, ya satu CGP, calon guru penggerak, yang mudah-mudahan ya, dua orang teman guru ini bisa berhasil, dan semestinya kita yang memiliki itu, dan semestinya kita yang memiliki apapun yang didapatkan dari ilmu-ilmunya di CGP, yang sudah barang tentu kita akan menerima pengimbasan nanti gitu. Ya jadinya nyambungannya dari perwakilan teman guru yang dua orang ini yang nanti yang mengetahui ilmunya, nanti mungkin saja sudah seringkali mendapatkan mungkin workshop, pembinaan misalnya. Maka itu yang ilmunya itu sudah nanti diturunkan kepada kita semua, ya terutamanya guru-guru yang muda-muda ini, ya yang tentunya akan yang sudah artinya yang mempunyai masa kerja lama. Yang makanya teman-teman Titianki yang karena nanti sudah akan segera purna bakti gitu. Ya contohnya di Tiang saja seperti kepala sekolah yang sudah pernah bakti yang dekat, adanya undang-undangan kepala sekolah yang selalunya yang sudah kemarin-kemarin ini di Tiang dan dapat undangan gitu, yang ada hubungan dengan CGP. Ya karena kemungkinan saja penilaian di atas itu ya sudah akan mendekati purna bakti. Nah maka dari itu untuk kedepannya ya karena persyaratan guru untuk depannya ini semuanya sebagai guru penggerak mungkin akan tentu berapa gitu mulainya. Nah terutamanya ini teman-teman guru yang P3 ya, guru P3K-nya ini semuanya nanti kemungkinan saja, bukan kemungkinan, yes, ini dia sudah mendapatkan isu-isunya. Maka itu tolong walaupun Bapak dan Ibu belum lulus, gitu misalnya kemarin diadakan tes, gitu, mungkin ada periodenya untuk berikutnya, tolong ditindaklanjuti, diikuti lagi. Termasuk ya teman-teman guru PNS yang masih masa kerjanya yang masih di atas ya 10 tahun, gitu, yang masih di atas 10 tahun, ya meski itu kan kena. Kalau masa kerjanya di bawah 3 tahun, masih di bawah 3 tahun, ya belum kena. Nah itu saran kemarin dari Bapak Kepala Dinas. Ya mungkin begitu rasanya Bu Wayan ya. Nah maka itu Bapak dan Ibu yang belum lulus sebagai CGP, tolong kembali. Bukannya persyaratannya untuk guru penggerak itu bukan menjadi kepala sekolah, tidak. Ya. Itu persyaratan sebagai guru pendidik nanti.
berperan atau semuanya sebagai guru penggerak. Nah, maka dari itulah seperti saat ini dengan adanya ini Bu Wayan dengan Bu Putu Ayu Ernawati ini, ya sekarang ini dengan batas waktu yang singkat ini, ya memberikan nanti penghimasan kepada Bapak dan Ibu terkait jadi sebelum tahun ajaran baru ini. Gitu. Ya, jadinya di tahun ajaran baru kemungkinan ya Bu Bayu dan Ibu Wayan, ya mudah-mudahan nanti apapun yang didapatkan dari Bu Wayan dan Ibu Ayu nanti tolong disosialisasikan. Nah, sekarang itu saran kita kepada Bapak dan Ibu selaku pembantu, jadinya untuk sosialisasi dimensi budaya positif untuk SMP Negeri 4 terkini sekarang yaitu tanggal 11 Juni tahun 2024 akan segera dibuka. Oke, untuk itu sekarang saya serahkan kepada ya Bu Wayan. Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah dan yang mewakili, dan rekan-rekan guru dan staf tata usaha yang lainnya, terima kasih saya ucapkan karena Bapak Ibu guru sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Nah, perkenalkan, nama saya Putu Ayu Ernawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan, Bali. Nah, ini ya, untuk materinya ini tentang budaya positif. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin di sini ada 6 poin ya yang akan kita bicarakan hari ini. Nah, tapi tadi untuk poin 1 sampai poin 3 itu sudah dipaparkan oleh rekan saya. Nah, pada intinya di poin pertama itu mengenai tentang disiplin positif yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kemudian diharapkan disiplin positif ini nantinya akan muncul motivasi dari dalam diri siswa atau istilahnya motivasi intrinsik. Nah, kemudian hal ini nanti akan dituangkan dalam suatu keyakinan yang disebut dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol restitusi, serta yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang akan saya bahas yang sekarang. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya disebabkan karena para siswa itu gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini Bapak Ibu, untuk 5 kebutuhan dasar manusia, itu yang pertama, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini kebutuhannya ini dia bersifat fisiologis dan biologis. Misalnya, keperluan untuk makan, kemudian kesehatan, kemudian keperluan atau kebutuhan akan rumah, tempat tinggal. Nah, itu yang disebut dengan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi siswa itu memerlukan adanya hubungan atau koneksi sosial yang baik. Dia memerlukan rasa dicintai, rasa disayangi. Kemudian yang ketiga, itu kebutuhan tentang penguasaan. Itu kebutuhan tentang pengakuan atas kemampuan mereka. Kemudian yang keempat, ada kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini kebutuhan akan pilihan dan kemandirian dari siswa. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan dasar mengenai kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasa senang, bermain, dan tertawa. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia.
Ya, nah mungkin Bapak Ibu, mungkin di sini kita bersentuhan langsung dengan siswa kan Bapak Ibu ya? Ya, kita di dalam kelas terkadang pernah nggak Bapak Ibu melihat hal-hal yang setidaknya ketika kita mengajar misalnya ada siswa yang mungkin tidur atau mungkin lain-lain, pernah dalam kelas terkadang pernah nggak Bapak Ibu melihat hal-hal yang setidaknya ketika kita mengajar misalnya ada siswa yang mungkin tidur atau mungkin lain-lain, pernah? Nah, sering. Nah itu sebenarnya perilaku siswa yang mungkin kita lihat di kehidupan kita sehari-hari ya ketika mengajar ya. Nah jadi bagaimana cara kita untuk mengetahui kira-kira kebutuhan dasar dari mereka itu yang mana yang belum terpenuhi, dengan cara apa? Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah sebelum tahu itu apa yang kita harus lakukan? Yaitu dengan cara diskusi dulu. Kan kita bertanya dulu kan dengan siswa, kenapa kamu nak kok tidur pada saat ibu mengajar atau bapak ibu mengajar, kan seperti itu dulu, ya kan? Nah kalau seandainya dia bilang kayak gini, saya itu mengantuk bu, karena kemarin malam saya begadang, saya mengantuk. Nah kalau seandainya siswa seperti itu jawabannya, berarti kebutuhan yang mana yang tidak terpenuhi dari kelima itu? Fisiologis itu termasuk kebutuhan yang mana? Iya, kebutuhan bertahan hidup itu. Kalau seandainya kayak kalau seperti itu ya jawaban dari anak-anak. Kalau misalnya kayak gini jawaban dari anak-anak, saya itu bosen bu, saya itu bosen pak, kok gurunya ceramah aja terus caranya ngajar, saya bosen jadinya. Saya lebih suka kalau seandainya gurunya itu mengajar pakai video misalnya. Nah kalau seperti itu berarti kebutuhan dasar manusia yang mana? Yang mana? Iya, kebebasan. Berarti siswa itu dia sudah bisa istilahnya itu memilih, saya lebih suka yang ini, saya lebih suka pakai yang ini. Nah kayak gitu. Paham nggak Bapak Ibu ya? Nah itu tadi sudah kita bahas melalui kasus yang pernah terjadi di kelas tempat kita mengajari. Nah sekarang kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah di sini menurut Diane Dawson ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru dalam melakukan kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai manajer, sebagai teman, dan sebagai pembuat rasa bersalah. Nah di sana ada 5 ada 5 jenis posisi kontrol yang bisa kita lakukan sebagai guru di sekolah. Nah ini tentang penjelasannya. Kita bahas satu-satunya. Nah di posisi penghukum yang pertama, yang dilakukan oleh guru ini menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, memberi hukuman verbal dan fisik. Kalau seandainya Bapak Ibu pernah melakukan hal ini terhadap siswa, berarti Bapak memposisikan diri dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Itu maksudnya. Nah, kira-kira dampaknya pada siswa itu bagaimana? Nah, ini yang pertama. Siswa itu akan menjadi pendendam. Kira-kira benar nggak? Kadang, saya nggak suka kalau ibunya itu ngajar. Saya nggak suka mata pelajarannya ini. Nah itu imbasnya ya, jadi yang dampak yang pada siswa itu seperti itu. Jadi siswa menjadi dendam, dia menjadi tidak suka terhadap guru maupun mata pelajaran yang diampu. Itu posisi kontrol penghukum. Nah ini posisi pembuat merasa bersalah. Yang dilakukan guru adalah suaranya lembut, kemudian tenang, tapi kata-katanya itu dia menyalahkan murid dan membuat murid merasa tidak nyaman. Nah, kira-kira dampaknya bagi siswa apa? Siswa menjadi merasa bersalah, kemudian membentuk identitas dengan identitas gagal, istilahnya Bapak. Kemudian siswa menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Nah, nanti Bapak Ibu tolong diperhatikan gini, nanti Tiang akan tampilkan video. Nanti silakan Bapak Ibu nanti
ditebak. Oh, video ini dia itu menunjukkan posisi kontrol mana. Ya. Nah, selanjutnya di posisi teman. Nah, jadi seorang guru yang memposisikan diri itu sebagai teman siswa, bagaimana? Yang dilakukan oleh guru, suara guru akan ramah, kemudian cenderung bersenda gurau dengan siswa. Jadi tujuannya untuk menghangatkan suasana dan menjalin hubungan yang baik dengan siswa. Kemudian dampaknya di siswa bagaimana? Siswa menjadi ketergantungan kepada orang tertentu dan siswa tidak mandiri dan tidak mampu berpikir untuk dirinya sendiri. Maksudnya kayak gini. Kadang kalau siswa itu merasa kita itu sebagai temannya dia, kemudian suatu saat kita tidak ada dan tidak mendukung dia, nah itu akan menimbulkan kekecewaan, ya, menimbulkan kekecewaan pada diri siswa. Oh, ternyata bapaknya, oh ternyata ibunya tidak care sama saya, gitu. Oh, bukan teman saya, gitu. Ya, itu dampaknya bagi siswa kalau bapak ibu itu memposisikan diri pada posisi teman. Nah, ini ada posisi pemantau. Sebenarnya ini tidak hanya diterapkan di sekolah nih, bisa diterapkan di rumah. Jadi untuk mungkin mendidik anak di rumah, atau mungkin bapak ibu punya usaha untuk memposisikan diri dengan bawahan juga bisa. Jadi tidak hanya diterapkan di sekolah saja kelima posisi kontrol ini. Nah, untuk yang di posisi pemantau yang dilakukan oleh guru. Nah, pada saat itu guru itu bersuara datar, tidak emosi, tidak bersenda gurau, tidak menggunakan suara tinggi, serta menciptakan identitas yang positif pada siswa. Kemudian dampaknya pada siswa apa? Siswa akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa dia memahami nilai kebajikan yang dituju. Kemudian siswa tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ini untuk yang posisi pemantau. Kemudian di posisi manajer. Nah, ini yang dilakukan oleh guru. Guru bersuara netral, tidak emosional, menciptakan identitas positif pada siswa. Kemudian guru itu memberi pertanyaan bermakna, ya, yang membuka pikiran dan membimbing murid untuk memecahkan suatu permasalahan secara mandiri. Nah, artinya gini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya siswa itu membuat suatu permasalahan, kita itu memberikan mereka pertanyaan. Jadi di pertanyaan itu, pertanyaan yang bisa menggugah siswa untuk dia itu mampu, oh ternyata perbuatan saya salah. Nah, kalau udah tahu perbuatannya dia salah, sekarang diarahkan ya siswanya kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang sudah dia perbuat. Sebaiknya sekarang gimana? Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian dampaknya bagi siswa bagaimana? Siswa menjadi mandiri, kemudian bertanggung jawab, percaya diri, dan dapat menyadari bahwa dirinya itu dia mampu memecahkan permasalahan yang dia timbulkan. Nah, itu untuk yang posisi manajer. Nah, sekarang Bapak Ibu akan yang tampilkan videonya. Nah, ini videonya coba diperhatikan, kira-kira dia termasuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya
Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, sudah Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau seperti itu cara guru dalam menangani siswa yang terlambat, berarti ibu guru itu dia memposisikan diri pada posisi yang mana? Coba siapa yang mau? Satu, Pak Budi dulu. Posisi guru itu sebagai penghukum. Alasannya karena setelah didengarkan tadi suaranya agak keras, tensinya tinggi, tidak enak, kan gitu, membedah-bedah, ya tidak enak, kan gitu. Nah, ada sanksi yang diberikan ke siswa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Budi. Nah, bagi rekan-rekan yang lain bagaimana? Benar? Kira-kira setuju? Iya, setuju. Jadi memang benar untuk yang video yang tadi itu ibu gurunya itu memposisikan diri pada posisi penghukum. Nah, karena di sana kan tadi sudah disebutkan ciri-cirinya, dia itu ada membentak-bentak, menghardik. Tadi kan kamu malas kan seperti itu ya. Nah, itu membentak dia. Jadi guru itu cenderung dia merasa sedih sekali. Mungkin di dalam benaknya, dia dendam sama gurunya ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang coba di video yang selanjutnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira posisi kontrol yang mana? Coba. Yang mana kira-kira? Kalau misalnya kasusnya seperti itu. Nah, di sana kan si ibu guru ini kan yang memaparkan aturan-aturan di sekolah kita ini kayak gini, masuknya jam segini, kamu sudah telatnya sekian menit, konsekuensinya juga disebutkan di sana. Berarti dia memposisikan diri di posisi apa ibunya ini? Merasa. Jawabannya ada yang merasa bersalah, satu dari ibu sebagai pemantau. Yang mana? Membuat rasa bersalah bapaknya lagi. Yang mana? Kira-kira? Yang mana? Bingung. Nah, tadi kan di videonya itu seperti yang tadi disebutkan sama Bu Arya ya. Jadi di sana ada disebutkan poin-poin aturannya seperti ini. Kamu terlambat sekian detik, sekian menit, konsekuensinya langsung diberikan juga. Itu posisi yang mana? Pemantau sebenarnya ya. Ya, pemantau yang benar di sana. Nah, ini untuk yang coba sebentar ya. Nah, yang tadi itu yang pemantau Bapak Ibu. Posisi pemantau. Jadi poinnya di sana. Jadi dia itu ya dipaparkan. Jadi aturan-aturan itu dipaparkan di sana. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Beda kan? Iya, sayang. Iya, Bu. Habis
Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kalau ini jelas ya. Sebagai apa dia? Iya, sebagai teman. Ekspresi awalnya sama ya Bapak Ibu ya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, kalau seperti ini, yang ini baru benar jawabannya, posisi yang memberikan rasa bersalah. Jadi menumbuhkan rasa bersalah pada diri siswa. Sudah bisa membedakan nih? Udah, Bapak, udah. Nah, ini yang terakhir nih, coba diperhatikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, kalau seperti itu, berarti guru memposisikan diri sebagai posisi kontrol apa? Manajer. Ada yang mau memberikan penjelasan kok bisa itu disebut sebagai posisi kontrol manajer? Siapa yang bisa? Lupa saya.
Lupa. Ayo siapa yang mau? Ya, kenapa itu dibilang sebagai posisi manajer? Karena guru tersebut tidak menghakimi, tetapi menanyakan, kemudian memberi kesempatan pada siswa tersebut untuk mencari solusi atas masalah apa yang dia lakukan atau masalah apa yang dia perbuat. Jadi siswa diberi, itu kata kuncinya, siswa diberi kesempatan untuk mencari solusinya. Terima kasih. Ya, itu tadi penjelasan dari Ibu Karmini. Bagaimana yang lain, setuju? Setuju. Oke. Jadi memang benar ya, kalau misalnya di video ini posisinya sebagai posisi manajer. Kenapa? Seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi. Jadi guru itu dia tidak langsung dia menghakimi, kamu salah gitu. Nah, jadi siswa itu dia itu diberi kesempatan untuk dia itu menyadari kesalahannya sendiri. Kemudian siswa itu diberi kesempatan untuk memikirkan bagaimana solusi saya untuk memperbaiki diri saya, memperbaiki kesalahan saya. Nah, seperti itu untuk yang posisi manajer. Nah, ini untuk materi selanjutnya, ini tentang segitiga restitusi. Jadi pengertian, mungkin restitusi ini pernah Bapak Ibu dengar sebelumnya atau pernah baca? Iya, di PMMG. Jadi di PMM sudah ada sebenarnya materinya ini. Jadi restitusi itu merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk mampu memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya karakter yang lebih kuat di sini maksudnya adalah karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian dalam menerapkan segitiga restitusi, guru itu mengambil peran kontrol sebagai manajer. Guru dan siswa bersama-sama menyelesaikan masalah. Nah, sebelum lanjut ke segitiga restitusi ini, dari kelima posisi kontrol yang tadi, kira-kira yang mana yang paling bagus untuk diterapkan dalam kita mendidik? Ya, jadi posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, berarti kalau seandainya kita melihat suatu permasalahan yang terjadi di sekolah, terutama yang menyangkut dengan siswa, berarti kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikannya. Yeah. Nah, ini untuk segitiga restitusi tahapannya itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, makanya penting Bapak Ibu kalau kita itu membuat suatu keyakinan kelas dengan siswa. Jadi, karena nanti lanjutannya ke restitusi ini. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Nah, pada proses ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas gagal karena melakukan suatu kesalahan menjadi identitas yang sukses. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Guru akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas itu telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi oleh siswa, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Kemudian dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Siswa diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, untuk segitiga restitusi ini ya, Tiang minta bantuan 2 rekan untuk
bermain peran. Ya, satu berperan sebagai guru, satunya berperan sebagai siswa. Ini yang sudah punya dialognya. Nanti yang lainnya silakan nanti didengarkan yang mana bagian menanyakan keyakinannya, yang mana bagian menvalidasi kesalahannya. Siapa dulu yang mau? Ini sudah ada ininya. Ini sudah ada ininya. Teksnya sudah ada. Bapak dan Ibu tinggal ini aja. Tinggal membawakannya saja. Ini ada yang peran sebagai guru, ada yang sebagai murid. Saya sebagai murid ya, Pak. Iya. Saya murid. Nah, bisa. Ya, kalau ini ibu guru berarti ya. Ibu Swadani. Kemudian yang aku Pak Bagus sebagai muridnya. Kira gue nggak pas ya? Pak tahu. Saya aktif. Nah ini ada yang sebagai guru, murid. Ini sebelah sini Bapak Ibu. Pakai bahasa Indonesia. Oh iya, pakai bahasa Indonesia. Mau pakai bahasa Inggris Bu? Bahasa apa ya maksudnya? Oh iya. Oh satu aja. Harus bagus. Yang lainnya tolong disimangin. Coba cari yang mana nanti yang menanyakan keyakinan, mana yang validasi tindakan yang salah, mana yang menstabilkan identitas. Ya. Mulai. Nah, udah kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu Ibu. Kenapa? Tadi saat ulangan di kelas, tak sengaja Ibu lihat kamu buka buku catatan. Padahal di awal Ibu bilang apa? Mulai. Nak, kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu Ibu. Kenapa? Tadi saat ulangan di kelas, tak sengaja Ibu lihat kamu buka buku catatan. Padahal di awal Ibu bilang apa? Iya, di kolong mejamu tadi Ibu lihat. Begini. Maaf Ibu ya, sebelumnya saya tidak sempat belajar. Iya, Ibu tak kalau sudah tahu gitu, Ibu tahu nak setiap orang tuh pasti pernah berbuat salah, termasuk Ibu juga sering buat salah. Di sini Ibu tidak mau nyari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi Ibu ingin membantu kamu mencari solusi agar kamu tidak mengulangi yang sudah tadi kamu lakukan. Sekarang Ibu ingin tahu, kamu pasti punya alasan kenapa kamu mencontek. Sudah Bu, saya tidak sempat belajar. Kemarin cek ulang. Ya, tadi udah bilang tapi Ibu tidak dengar ya. Oke. Oh, berarti di sini bisa Ibu simpulkan kamu tidak bisa mengerjakan ulangan karena tidak belajar. Benar? Kamu masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya, saya itu melanggar poin menjunjung tinggi kejujuran. Kira-kira perbuatanmu itu baik atau salah? Oke, baiklah kalau kamu sudah sadar kamu salah, apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak mengulangi perbuatan itu lagi? Begini Bu, saya sebaiknya dalam mengatur waktu dan belajar lebih awal supaya tidak sampai tiduran. Oke, bagus itu. Kira-kira kapan kamu akan memulai melakukan apa yang kamu katakan tadi? Oke, gitu. Mulai hari ini. Oke, baiklah. Berarti mulai hari ini kamu akan mengelola waktu dengan baik dan belajar lebih awal. Terima kasih. Ibu yakin kamu akan menjadi lebih baik lagi dan menjadi kebanggaan orang tua. Siap menjadi lebih baik lagi ke depannya? Siap Bu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Swadani dan Pak Bagus. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, ini sudah memerankan memerankan peran. Nah,
Nah, jadi kasusnya itu tentang mencontek saat ulangan harian. Nah, kira-kira tadi di percakapannya itu ada nggak ketiga langkahnya ini? Kira-kira ada. Nah, kalau yang menstabilkan identitas yang mana kira-kira? Nah, ini bertujuan untuk mengubah identitas gagal. Ya, identitas gagal itu dia itu kayak gini. Tadi kan di teksnya kayak gini. Ibu tahu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kayak gitu ya. Itu sebenarnya masuk ke ini, menstabilkan identitas. Maksudnya gini ya, Bapak Ibu ya. Kita buat anak itu tenang dulu. Buat dia nyaman dulu. Nah, itu namanya di posisi menstabilkan identitas. Tadi itu. Kemudian yang selanjutnya itu yang memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira yang mana tadi? Yang mana? Semua tindakan itu pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu gitu gininya. Yang mana? Nah, ini pada saat ibu guru itu dia menanyakan alasan. Ya, pada saat dia itu menanyakan alasan, kenapa kamu mencontek? Kira-kira perbuatanmu itu baik atau tidak? Nah, jadi kan si anak itu tadi ya, yang diperankan oleh Pak Bagus, dia bilang, oh perbuatan saya itu tidak baik, salah. Nah, di sana itu sudah masuk ke dalam memvalidasi tindakan yang salah. Jadi siswa itu tahu, oh saya salah ternyata. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang terakhir itu ada di tahap menanyakan keyakinan. Kira-kira yang mana tahapannya itu? Pada saat mana? Sampai tindakan menanyakan keyakinan itu sama seperti dialog yang tadi itu pada saat kalimat ibu guru menanyakan kesanggupan seorang siswa itu untuk tidak melakukan suatu kesalahan yang telah dia perbuat atau murid itu berbuat. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk jawaban atau tanggapan dari Pak Bagus. Nah, jadi sudah benar ya. Pada saat menanyakan keyakinan itu diawali dari gini. Kita tuh mengingatkan pada murid keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Nah, itu dulu. Kita tanyain ke murid. Tadi kan dia sudah merasa, oh saya salah. Nah, sekarang tanyain. Nah, dari sana kira-kira perbuatanmu itu melanggar keyakinan kelas yang mana, bagian mana. Nah, gitu. Makanya tadi di awal kan sudah disebutkan bahwa kita tuh di sekolah ataupun di kelas itu wajib sebenarnya ya, jadi diharapkan membuat keyakinan kelas. Itu fungsinya untuk menumbuhkan motivasi secara intrinsik dari diri siswa. Nah, setelah ditanyain, oh kok ternyata saya melanggar keyakinan kelas yang ini. Nah, dari sana kita gali lagi. Kira-kira kalau kayak gitu bagaimana selanjutnya? Apa yang akan kamu lakukan? Mulai kapan kamu akan berubah? Nah, kan seperti itu tadi. Nah, itu termasuk ini. Ya, dari rentetannya dari menanyakan keyakinan. Gimana Bapak Ibu? Sudah? Ada pertanyaan untuk materi yang saya bawakan hari ini? Sudah pas? Sudah paham? Coba ada yang mau memberikan tanggapan? Memberikan tanggapan, mungkin kritik dan saran buat saya ketika saya menjelaskan bagaimana, ataukah apakah materi yang saya bawakan ini bermanfaat atau tidak. Nah, seperti itu. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Baik, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bu Tuerna karena sudah mengimbaskan kepada kita mengenai budaya positif. Apa-apa yang bisa kita lakukan untuk membuat anak menjadi lebih baik tanpa menyakiti perasaan anak, dengan tetap menjadi teman ataupun menjadi pendamping anak dalam belajar di sekolah. Saya sangat
merasa sangat tertarik dengan apa yang sudah Bu Erna sampaikan. Semoga kedepannya kita bisa terus belajar bersama dan Bu Erna dan Bu Yudi bisa terus mengimbaskan apa yang sudah didapatkan dalam PGP ini sehingga kita di sekolah bisa maju bersama. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih pada Ibu Oyang atas tanggapannya. Tidak ada yang bertanya, Ge? Iya. Nah, kalau seperti itu berarti demikian pemaparan materi dari saya mengenai budaya positif. Jadi pengimbasan budaya positif di tempat saya mengajar di sekolah. Nah, demikian dari Bapak ada kegiatan? Nah, berarti langsung tiang tutupnya atau Bapak? Bahagia Bapak Ibu, sebelumnya Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan pengimbasan budaya positif tadi, itu sebenarnya menurut saya pribadi sudah sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa melakukan hal yang disampaikan tadi terhadap anak didik kita. Walaupun dengan situasi yang sekarang kemungkinannya masih tipis kayaknya itu bisa diterapkan dengan tingkah laku anak-anak kita sekarang. Tetapi kita harus tetap yakin, mudah-mudahan nanti betul bisa kita lakukan. Harapan pemerintah, kita sebagai guru bisa menciptakan generasi muda yang bermanfaat. Nah, atas izin Bapak Kepala Sekolah tadi, beliau sudah membuka. Nah, sekarang simulasi atau pengimbasan budaya positif ini secara resmi saya tutup. Terima kasih. Om Santi 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 Om.